Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat jamaah fardu zuhur di Masjid Muslimin yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah rahimakumullah, di antara kebijaksanaan Allah dalam penciptaannya di alam semesta, Allah lebihkan rezeki sebahagian makhluk di atas makhluk yang lain. Hal ini disampaikan Allah dalam firman-Nya, wa faddalna ba'dakum ala ba'din fir rizq. Kami lebihkan sebahagian orang rezekinya dibanding yang lain. Namun orang yang diberikan Allah rezeki yang banyak ini, apakah dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk harta benda, dalam bentuk ilmu pengetahuan, kelebihan itu tidaklah menjadi tolok ukur dia itu lebih baik dari yang lain. Karena di ayat lain Allah juga ingatkan kita, wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta yang Allah titip kepada mereka, orang-orang yang kaya, ada hak yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan lewat harta mereka untuk disalurkan kepada orang-orang yang tidak memiliki dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi disinilah salah satu ajaran Islam yang paling indah. Islam agama yang mendorong kita semua untuk saling berbagi. Islam mengajarkan pada kita, seorang mukmin tidak akan rela dia bahagia, dia senang, dia kenyang, tapi orang-orang di sekitarnya justru dalam kekurangan. Pernah Nabi Muhammad sampai kepada beliau berita ada orang kaya, tetangganya miskin tak makan-makan. Ketika itu Rasulullah berkata, wallahi la yu'min. Diulang oleh Nabi sampai 3 kali. Demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Siapa Nabi yang tak beriman? Man bata syab'an wa jambuhu jaruhu ja'i'. Orang yang tertidur saking kekenyangan, sedangkan tetangganya di sebelah tak bisa tidur karena kelaparan. Para hadirin rahimakumullah, karenanya kalau kita lihat salah satu prinsip penting dalam sistem ekonomi Islam, Allah Subhanahu wa taala menghendaki walaupun ada kaya, ada miskin untuk suatu tujuan, tapi dalam sebuah masyarakat sirkulasi uang harus jalan. Uang itu harus beredar. Islam tak pengen kalau uang hanya beredar pada kelompok kecil masyarakat, sedangkan yang lain cuma menonton. Makanya kita lihat di dalam surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
likai la takuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan sampai, kata Allah, harta itu hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian. Makanya para ulama kita mengatakan, sebagaimana tubuh yang sehat, sirkulasi darahnya harus lancar. Darah yang diproduksi dari makanan dipompa jantung ke semua organ tubuh. Kalau ada satu organ yang tersumbat aliran darah, pasti ada bagian tubuh yang bengkak. Ini tanda tak sehat. Maka begitu juga dalam suatu masyarakat, kalau peredaran uang itu, bayangkan kekayaan 99% dikuasai 1%. Sedangkan yang 99% saling gontok-gontokan memperebutkan yang 1%. Inilah realita bagaimana konteks kehidupan umat Islam sangat miris. Di mana dunia Islam, disitulah negeri-negeri paling kaya akan sumber daya alam. Kaya minyak, kaya boksit, kaya nikel, tambang semua situ. Belum lagi di mana negeri Muslim, di situ pula lah tanahnya subur. Tapi di sisi lain, sungguh sangat miris. Kita lihat paling banyak umat Islam justru hidup di bawah garis kemiskinan. Jamaah rahimakumullah. Disinilah pentingnya topik yang akan kita bicarakan hari ini. Itulah tentang sedekah. Kalau dari sisi ilmu fikih, sedekah itu dipadankan oleh para ulama dengan hibah. Seakan-akan sedekah ini bagian dari hibah. Kalau hibah itu diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain secara mutlak, itu namanya hibah. Maka sedekah dalam fikih diartikan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dengan niat semata-mata mengharapkan balasan dari Allah. Jadi kalau berangkat dari pengertian sedekah ini, sedekah itu spesifik sekali. Spesifik kenapa? Yang kita mau beri jelas. Sedekah diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian apa output balasan dari sedekah? Orang yang bersedekah enggak mengharap dibalas kepada yang kita kasih, tapi yang kita harapkan balasannya justru dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena banyak juga orang sekarang sedekah berharap yang udah disedekahi balas nanti. Sehingga kadang-kadang udah dikasih, rupanya yang dibantu udah kaya, dia ungkit-ungkit yang lama. Kau pun dulu aku yang belikan ini, gitu ya. Ketika orang sudah bersedekah dan niatnya lillah, maka sedekah yang paling baik, sedekah yang cepat dilupakan. Karena mengungkit-ungkit sedekah itu dapat mengakibatkan hilangnya pahala amal. Jamaah rahimakumullah. Jadi pengertian sedekah secara fikih jelas. Walaupun demikian, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis menggunakan istilah sedekah lebih umum dari pengertian istilahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap amal-amal yang baik itu sedekah. Qaulun ma'ruf shadaqah. Kita mengucapkan kata-kata yang baik, kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sedekah. Amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang dari berbuat mungkar, sedekah juga. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kau senyum tatkala berjumpa dengan saudaramu, dengan senyummu itu, maka suasana hati saudaramu menjadi baik dan senang, itu pun sudah dianggap sedekah. Kan luar biasa ini. Berarti sedekah
Kalau selama ini oleh sebagian orang diidentikan, macam mana bersedekah, Ustaz? Duit pun tak ada. Berarti agama membuka ruang yang cukup besar supaya kita dalam segala keterbatasan yang kita miliki tetap punya semangat untuk selalu berjiwa pemberi sedekah, bukan sekedar minta sedekah. Para hadirin rahimakumullah, di zaman Rasulullah SAW hidup, ini tak semua sahabat Nabi juga kaya. Ada sahabat Nabi yang kaya, para bisnismen, Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Ya, ini sahabat Nabi yang memang terkenal dengan kekayaannya karena background mereka pun pebisnis. Tapi ada juga sahabat Nabi yang kita tak ragukan sedikit pun kuatnya iman mereka. Tapi Allah uji ekonominya tak seperti sahabat yang lain. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Bilal bin Abi Rabah, ada Suhaib Ar-Rumi, ada sahabat, ada Salman Al-Farisi. Ini orang-orang pendatang tinggal sama Nabi, kondisi ekonomi tidak sebaik yang lain. Jadi diriwayatkan suatu ketika sahabat-sahabat miskin ini datang menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang yang punya duit, kaum-kaum tajir, orang-orang kaya ini semuanya sudah memborong pahala. Mereka bilang, ini pahala diborong sama orang kaya semua. Kok bisa? Kata Rasul, iyalah agama nyuruh sedekah. Mereka dengan uangnya bisa bersedekah, kami tak punya uang, bagaimana kami bersedekah? Ketika itu Rasulullah berkata, maukah kalian aku ajarkan satu amalan? Kalau amalan ini kalian kerjakan, kalian dapat juga pahala sedekah. Senanglah para sahabat. Apa itu Nabi? Apa itu Nabi? Nabi mengatakan, bacalah rutin Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setelah kalian selesai sholat. Senanglah sahabat-sahabat tadi karena sudah dapat satu amalan yang bisa mendatangkan pahala sedekah. Namun berselang beberapa pekan, sahabat yang sama datang lagi dengan wajah yang sedikit agak kecewa. Loh, kenapa kalian? Rasulullah, kacau ini. Kenapa kacau? Rahasia itu sudah bocor sama orang kaya. Rahasia amalan itu udah bocor sama orang kaya. Jadi mereka sedekah dengan uangnya, tapi baca juga yang seperti kami baca. Bagaimana kami menandingi amalan mereka? Para hadirin, ini riwayat yang kalau kita renungkan dan kita selami, menunjukkan apa? Disinilah kenapa generasi sahabat pantas disebut generasi emas. Ini kita 2045 generasi emas atau generasi cemas ini? Ini ya. Kalau nengok-nengok banyak skandal-skandal yang makin tak jelas, jangan-jangan generasi cemas. Kalau kita tidak betul-betul didik generasi penerus kita. Nah, apa kata Rasulullah? Ketika mereka sudah dikasih amalan, tapi merasa kami nggak bisa berfastabiqul khairat kalau kami nggak punya duit. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Harta yang banyak yang Allah titip kepada orang kaya itu karunia Allah. Allah kasih kepada siapa yang dikehendaki. Tapi ingat, tentunya kelebihan harta yang ada pada orang kaya ini amanah. Karena di sisi lain dikatakan orang miskin duluan masuk surga daripada orang kaya. Kok bisa Ustaz? Iya, karena orang kaya lama auditnya. Ya, uangnya banyak, diaudit dulu. Dari mana kau dapat, kemana kau gunakan? Ketika harta yang Allah titipkan pada kita tak banyak, nggak banyak pertanggungjawaban. Nah, jemaah rahimakumullah,
Jadi sedekah ini salah satu bentuk bagaimana kita dapat membuktikan kualitas keimanan kita. Makanya kata sedekah itu diambil dari akar kata apa? Saduqa. Kata siddiq, Abu Bakar as-Siddiq. Apa arti siddiq? Siddiq jujur. Sedekah diambil dari akar kata yang sama dengan kata siddiq. Kenapa? Karena hakikat makna sedekah bukti jujurnya iman. Itu makna sedekah. Jadi ketika seorang mengeluarkan sedekah, sesungguhnya dia sedang memberikan kesaksian. Ya Allah, aku benar-benar beriman. Kenapa? Dibuktikan aku berikan sedekah. Para hadirin, kenapa sedekah itu begitu penting? Kalau kita melihat nilai dari suatu sedekah, ini berangkat dari karena Allah Subhanahu wa taala tanamkan rasa cinta dalam hati setiap manusia terhadap harta. Coba bayangkan Bapak Ibu, sekiranya tidak ada rasa cinta terhadap harta di hati kita, kira-kira ada nggak nilai sedekah itu? Kenapa sedekah itu bisa menjadi bukti iman? Karena memang hati kita ini condong untuk memiliki dan menguasai harta. Bahkan kalau kita lihat sesuai dengan ilmu psikologi, manusia itu nggak perlu diajarin suka harta, nggak perlu diajarin, udah bawaan lahir gitu. Udah bawaan lahir. Sehingga dikatakan sifat bawaan lahir manusia apa? Salah satunya adalah sifat kikir dan cinta harta. Karena adanya sifat bawaan lahir ini, maka ketika seorang mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk sedekah, disitulah dianggap pengorbanan luar biasa. Ya, para hadirin rahimakumullah, sedekah yang kita berikan ini memiliki banyak fadilah dan keutamaan dalam Islam. Pertama, sedekah itu dapat memadamkan murkanya Allah. Allah sebagaimana ridho kepada hambanya, Allah juga kadang-kadang murka pada hambanya. Kapan Allah ridho pada kita? Kalau kita sudah ridho sama Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho sama mereka karena mereka pun ridho sama Allah. Tapi Allah nggak akan ridho kalau orang buat maksiat, kalau orang berbuat zalim, kalau orang berbuat kejahatan. Nah, kadang-kadang perbuatan jahat kita ini membuat Allah murka sama kita. Kalau Allah sudah murka, tidak ada satupun yang dapat memadamkan murkanya Allah lebih manjur daripada sedekah. Inna sadaqata tudfi'u ghadabar Rabb, disebutkan oleh Rasulullah, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan marahnya Allah. Kama tudfi'u al-ma'un nar, sebagaimana air bisa memadamkan api. Ini yang pertama. Yang kedua, sedekah ini juga salah satu amalan penting, bukan hanya menolak murkanya Allah, tapi menolak bala dan penyakit. Yang namanya dalam hidup ini Allah uji kita. Kadang-kadang di saat banyak duit, di situ datang penyakit. Di saat kita sedang puncak kesuksesan, datang penyakit. Ya. Nah, Rasulullah berkata, idfa'ul marada bis sadaqah. Tolaklah penyakit dengan sedekah. Saya pernah membaca sebuah artikel. Artikel ini ditulis oleh seorang peneliti asal Amerika. Dia membuat eksperimen sosial. Di kelasnya, di kampus universitas di Amerika,
dia ada kelas besar, 300 mahasiswanya. Selama satu semester dia bagi murid yang 300 jadi 2 kelompok. Kelompok pertama dia suruh, kalian tiap hari berbagi. Ini yang mengeksperimenkan ini bukan muslim nih, non muslim. 150 orang di kelas itu disuruhnya tiap hari berderma, walaupun berapa. Sedangkan yang setengah lagi dia bilang selama semester ini jangan kasih derma. Ya, yang menarik apa? Bagaimana lewat eksperimen sosial ini justru kebenaran sabda Rasulullah nampak di situ. Kenapa orang yang suka berbagi itu lebih sehat? Orang yang suka berbagi kenapa lebih jauh dari berbagai macam penyakit? Jawabannya satu, Bapak Ibu. Kenapa? Sesenang-senangnya kita ketika diberi, jauh lebih senang lagi kita ketika mampu memberi. Kalau diumumkan datang jam 6 pembagian takjil di Masjid Muslimin, bentar aja dah ramai orang antri. Orang senang dapat gratis. Tapi Bapak Ibu, antara yang nerima dengan yang memberi, mana yang lebih senang? Ketika seorang memberi, dia lihat orang yang membutuhkan menerima, melihat raut wajah gembira saja dapat sesuatu untuk dimakan, itu membangkitkan hormon kebahagiaan dalam tubuh. Dan inilah pemicu yang paling utama meningkatnya apa yang kita sebut dengan antibodi. Seorang ini lebih sehat ya. Kenapa? Karena gembira. Gak ada ceritanya orang memberi, ya tentunya memberinya ini kalau ikhlas. Kalau tak ikhlas dia, kadang-kadang ya terdapatkan dia tidak dapat efek yang sama seperti ketika dia memberikan dengan penuh keikhlasan. Makanya kalau kita perhatikan terkait dengan efek memberi sedekah ini, Rasulullah Muhammad SAW pernah membuat suatu perumpamaan. Mukmin yang suka memberi sedekah laksana orang memakai pakaian yang longgar. Mukmin yang kikir dan tak mau memberikan sedekah seperti orang yang memakai zirah baju besi yang sempit. Kalau kita pakai baju besi, pas pula di badan kita, bergerak pun payah. Bergerak pun payah. Tapi sebaliknya kalau bajunya longgar, enak sekali. Begitulah hakikatnya. Sedekah bukan hanya menolak bala, bukan hanya memadamkan murkanya Allah, tapi sedekah adalah sumber utama datangnya kebahagiaan dalam jiwa seseorang. Para hadirin rahimakumullah. Bagian selanjutnya dari keutamaan sedekah ini berkaitan dengan tantangan kita zaman sekarang. Tidak pernah ada satu zaman dalam sejarah peradaban Islam yang panjang sistem ribawi menggurita dan masuk segala sektor seperti yang sedang kita hadapi saat ini. Apa yang gak ada masuk bunga situ? Gak ada. Semuanya ada. Nah, satu hal yang menarik, ketika Al-Quran bercerita tentang riba, Al-Quran menjadikan lawan riba itu dua hal. Dan dua hal inilah sebenarnya senjata umat Islam untuk memadamkan riba. Kalau kita gak fokus pada dua hal ini, selama itu juga beratlah kita menghadapi sistem ribawi, sistem perbankan yang masih mengedepankan yang namanya interest. Apa yang pertama? Selalu dikaitkan riba dengan jual beli. Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Maknanya apa? Riba berkembang kalau jual beli itu tidak berkembang.
Jadi umat Islam kalau mau mandiri, pertama ya harus transaksi jual beli itu ya harus kita hidupkan. Ya selalu kan orang cerita, ya kayak mana mau jual Ustaz, modal pun tak ada. Tapi bukankah jual beli dalam Islam ini enggak selalu modal itu harus duit? Kejujuran, nama baik, itu bisa jadi modal. Nah ini yang kadang-kadang kalau antar sesama muslim, ya kadang-kadang perkara selisih 500 perak aja nggak mau belanja sama orang Islam. Mahal kali situ, di Indomaret sekian, di Alfamart sekian. Padahal yang toko kelontong muslim itu tiap Ramadan keluar zakat, itu belum tentu kalau ownernya bukan muslim. Nah, jadi selama kita tidak menggalakkan jual beli antar sama muslim, gak mungkin kita itu perkecil guritanya riba yang masuk segala aspek. Yang kedua, lawan dari riba ini apa? Itulah pembahasan kita hari ini, sedekah. Sedekah. Apa kata Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh suburkan sedekah. Artinya apa? Lewat ayat ini Allah ingin isyaratkan cara kalian menghantam riba ya dengan menggalakkan sedekah. Kalau ditanya lagi, kenapalah banyak orang berutang ke bank? Ada bunga pun tinggi, tetap dia. Ya kenapa? Karena rasa saling percaya antar sama muslim udah hampir tak ada. Langsung dia bilang, dia bilang Hiroshima, Nagasaki itu hancur gara-gara bom. Tokoku hancur gara-gara bom, katanya. Kalau utang ya kadang-kadang kita mau pinjam orang modal, tak mau kita kasih. Alah, daripada rusak nanti hubungan silaturahmi, udahlah nggak usah. Para hadirin, kita di sisi yang lain, ya orang zaman sekarang kalau ndak KPR rumah ke bank tak terbeli rumah. Kalau tidak ngambil utang ke bank ya sulit punya modal usaha. Nah ini apa? Problemnya sebenarnya adalah dengan menempatkan sedekah pada posisinya yang strategis. Ini yang kadang-kadang ya problemnya apa? Gara-gara sedekah yang dilakukan 1-2 oknum kurang tepat sasaran, kita langsung punya citra buruk tentang sedekah. Bahkan sebagian orang bilang, apa itu bagi-bagi zakat buat orang malas. Padahal dia tidak tahu betapa di balik sedekah ini terbangunlah jembatan menghubungkan antara si kaya dengan si miskin. Si kaya dengan hartanya membantu, si miskin dengan doanya. Ya, itu juga kadang-kadang berapa banyak. Usaha seorang yang kaya bisa maju boleh jadi karena sedekahnya. Nah, untuk itulah para hadirin, dalam Islam ada beberapa prinsip tentang sedekah. Prinsip pertama apa? Sedekah diprioritaskan kepada yang dekat. Sampai Nabi Muhammad berkata, as-sadaqatu 'alal aqarib ajran. Sedekah untuk karib kerabat yang dekat 2 pahala. As-sadaqatu 'alal abaid ajrun wahid. Kalau sedekah untuk orang jauh 1 pahala. Kenapa? Nabi berkata, kalau kau kasih sedekah untuk keluargamu yang susah, keluargamu yang miskin, masih satu marga sama kau, masih satu kampung denganmu, ini dapat 2 pahala. Pahala sedekah plus pahala silaturahmi. Coba bayangkan, kalau fanatisme, kesukuan dan akidah dalam konteks positif, takkan kita biarkan orang satu kampung sama kita gak makan. Takkan kita biarkan orang satu marga dengan kita yang muslim gak tak kerja. Kalau sempat ada semangat seperti itu, ini luar biasa. Tapi kadang-kadang yang sering terjadi apa?
begitu tak sukses kawan tuh pura-pura tak kenal ya. Nah, tak kenal saya sama dia. Tapi kalau sukses dia, oh itu kawanku itu satu kampung denganku itu. Nah ini perlu untuk kita bangkitkan semangat itu. Prinsip. Kenapa sedekah untuk orang dekat itu 2 pahala? Salah satunya apa? Supaya sedekah itu tepat sasaran. Kita tahu memang ini berhak dia. Apalagi Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang lain, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah kau jadikan teman dekat kecuali sesama orang beriman. Jangan kau biarkan makan dari makananmu kecuali orang bertakwa. Ini sinilah peran masjid. Kita udah interaksi, zuhur berjamaah, asar berjamaah, udah saling kenal. Ya, seharusnya kalaupun ada kelebihan kita prioritaskan sama yang kita kenal. Ya, karena tanpa kita dapat pungkiri, ya, Indonesia ini kan dapat gelar negara dengan angka filantropi tertinggi dunia. Tapi akhirnya dimanfaatkan secara salah sebagian orang. Ada pula sindikat yang pura-pura minta sedekah tapi banyak asetnya. Coba bayangkan. Makanya agama menyuruh kita apa? Bukan disuruh kita wa'atuz zakah, tapi wa'atuz zakah. Atuz zakah bukan sekedar kasih zakat, hantar zakat tuh. Tengok rumahnya, oh memang pantas saya dapat zakatnya, pantas dapat sedekah. Karena ada juga orang bergaya miskin tapi kaya dia. Ini salah satu prinsip-prinsip penting. Pertama, siapa yang kau sedekahkan, prioritas. Yang kedua, Bapak Ibu, sedekah ketika hidup berkali-kali lipat lebih baik dibanding sedekah setelah mati. Ini prinsip. Ada sebagian orang lagi hidup sehat dia, tapi dia lebih milih untuk sedekah waktu dah meninggal. Nah, nanti wasiat ayah ya, kalau ayah dah meninggal, kasihkanlah duit sekian ratus juta bangun masjid katanya. Kenapa enggak bangun waktu kau hidup? Orang bersedekah ketika dia hidup itu jauh berkali-kali lipat lebih baik dibandingkan bersedekah saat dia udah enggak hidup. Kenapa? Harta yang kita tinggalkan seharusnya itu prioritas kepada ahli waris. Jangan lagi bebankan buatkan tunak kalau dia mau kerjakan. Makanya ada hadis Nabi yang lain. Afdalus shadaqah anta tasaddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Sebaik-baiknya sedekah kau bersedekah saat tubuhmu sehat, saat engkau sedang puncak pelit, sedang kau cinta-cintanya dengan harta, itulah sebaik-baiknya sedekah. Tapi kalau dokter udah bilang, Pak, kayak enggak lama lagi nih Pak, baru dia sedekah. Bukan saya katakan tak ada pahala, ada. Tapi di saat kita kuat, di saat kita sehat, itulah mencerminkan pengorbanan yang besar, sehingga pahalanya pun di sisi Allah jauh lebih utama dibanding kalau kita sudah dalam kondisi sakit-sakitan dan sudah lanjut usia. Para hadirin yang saya muliakan, bagian terakhir saya ingin sampaikan, sebagaimana orang yang berpuasa disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu khusus yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang puasa ke dalam syurga, itulah pintu Rayyan. Rasulullah Muhammad SAW juga dalam sebuah hadis menyatakan ada pintu khusus yang hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang rajin bersedekah dalam hidupnya. Jadi pintu khusus. Ini siapa ini? Pintu mutasaddiqin, orang-orang yang suka sedekah. Kan luar biasa itu. Masuk surga pun ada pintu khusus. Karenanya seperti yang tadi saya singgung di awal, kita perlu ingat, sedekah setelah kita berikan, usahakan sedekah itu
cepat kita lupakan. Bantuan kita untuk orang, segera lupakan. Tapi bantuan orang untuk kita, itu yang kita ingat. Ya, jangan terbalik. Bantuan kita untuk orang ingat terus, bantuan orang untuk kita lupa kita. Kenapa saya katakan demikian? Perhatikan ayat terakhir sebagai penutup tausiah siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu. Kau sudah sedekah. Apakah tadi pagi subuh? Apakah kemarin? Apakah awal Ramadan? Apakah tahun lalu? Apakah waktu masih kecil dulu? Pahala yang sudah lama-lama pun bisa batal pahala sedekah. Kenapa? Karena dua hal. Pembatal pahala sedekah yang pertama apa? Bil manni. Al-manni artinya mengungkit-ungkit. Kita udah kasih untuk orang. Rupanya roda kehidupan itu berputar. Orang yang dulu kita bantu udah sukses, kita malah susah. Datang kita sama dia. Alah, kau kan dulu celanamu pun aku yang belikan dulu deh. Masa kau tak bantu aku sekarang susah. Ya. Seharusnya kalau memang dia niat bantu, nggak perlu kita ungkit-ungkit pun dibantunya. Teringat dia, si Fulan pernah bantu aku dulu. Tapi ketika kita ungkit, si Fulan itu siapa yang masuk ke kantor ini? Si Fulan itu siapa yang kasih modal awal? Si Fulan itu siapa yang temukan sama istrinya? Sebut apapun yang sudah dibuatnya dari kebaikan, diungkit-ungkitnya. Itu akan menghapus pahala sedekah. Nah, ini buruk sekali. Ya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, apa? Wal adza. Apa wa adza? Adza itu artinya melakukan sesuatu atau mengucapkan satu kata yang menyakitkan hati orang yang nerima. Apakah kita sakiti hati dia lewat ucapan? Ya, lewat ucapan. Ya, ada orang ya ketika minta dimaki-maki dulu, walaupun ujungnya dikasih, ya kan? Tapi maki-makian itu kan tetap saja akan membekas di hati seseorang. Itu bisa menghilangkan pahala sedekah. Ya. Atau bukan dengan ucapan, tapi dengan apa? Dengan perbuatan. Bapak Ibu, sekarang di era media sosial banyak konten kreator ngasih duit tak seberapa, tapi dijadikan orang miskin itu objek eksploitasi. Ini ku kasih beras nih. Ya. Padahal nanti berasnya diminta balik, cuma dikasihnya entah duit 50.000 katanya. Ya, coba foto dulu biar masuk konten YouTube katanya. Ya, mungkin dia senyum-senyum aja waktu direkam, namanya dia butuh. Tapi dalam hati kecilnya, ya Allah, kok sampai aku dihinakan kali seperti ini, dipermalukan kali seperti ini. Ini juga bisa membatalkan pahala sedekah. Ada juga yang kasih sedekah, tapi caranya menyakitkan hati. Bawa dia banyak sembako di mobil, nggak turun pun lempar-lempar aja. Macam orang ternak kasih makan ternak saja. Manusia itu yang paling bernilai adalah harga dirinya. Maka jangan pernah kita merendahkan harga diri orang. Mau memberi dengan cara yang baik. Makanya dikatakan tadi, jangan kau batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit atau dengan menyakiti hatinya. Apakah dengan perbuatan, apakah dengan ucapan, atau dengan bahkan bahasa tubuh. Ini kadang-kadang orang ngejek sekarang nggak perlu ngomong, sekedar kedipan mata saja bisa dinilai sebagai merendahkan. Makanya ada ayat, wailun likulli humadzatil lumadza. Celakalah orang yang menghina dengan apa? Dengan kedipan, dengan gerakan mata, atau dengan gerakan bahasa tubuh tertentu yang akhirnya orang lain tersakiti dengan perbuatan tersebut. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini bulan kedermawanan. InsyaAllah di jumpa kita berikutnya kita bahas tentang zakat nanti. Kita akan eksplor lebih jauh tentang nilai-nilai kedermawanan dalam ajaran Islam
dan kita kaitkan dengan syariat zakat nantinya. Sekian pengantar yang dapat saya sampaikan. Yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan sebelum ditutup dengan doa. Silakan Ibu. Kami persilakan Ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mendengar ilmu sedekah ya Ustaz. Ya. Ada orang kaya Ustaz, kaya sekayanya. Ya. Kita tahu uang itu dari mana, kita tahu. Ya. Tapi dia datang sedekah sama saya. Saya tidak mau mengambil karena saya tahu uang itu enggak. Pokoknya uang harta, pokoknya segala macam lagi. Ya. Tapi saya takut kalau nggak saya terima dia tersinggung. Kan apalagi Ustaz. Tapi saya ambil uang itu Ustaz, saya sedekahkan lagi sama orang lebih miskin lagi pada saya. Ya. Apakah memang itu bagus Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, ibu-ibu, bapak rahimakumullah. Di sini menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Kalau seseorang dapat uang dari sumber yang tak halal, kemudian dia sedekahkan, bagaimana status pemberiannya itu? Bagi orang yang bersangkutan, pemberiannya itu nggak disebut sedekah. Dia nggak dapat pahala sedekah. Kenapa? Sesuai dengan hadis Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tuh maha bersih dan Allah tak terima kecuali yang bersih. Tapi gimana status harta yang diberikan itu kepada orang yang terima? Orang yang nerima mendapatkan harta itu lewat jalur sedekah atau hibah, dan itu adalah cara yang halal untuk dapat harta. Jadi dengan kata lain apa? Harta itu nggak halal bagi yang punya. Tapi ketika dia niatkan untuk kasih ke orang lain, kita yang terima itu halal bagi kita. Kenapa? Kita terima bukan dengan jalur yang tak benar. Kita terima sebagai objek sedekah atau objek hibah. Tetapi pemberian itu bisa menjadi haram kalau disyaratkan dengan syarat tertentu, yang kemudian mengunci kita ikut terlibat dalam yang haram. Misalnya, ya, kok dermawan kali, iya aku kasih bagi-bagilah. Rupanya mau caleg lagi dia. Ya, nanti lewat caleg itu, pemberian itu dia bilang sedekah, tapi sebenarnya jangan lupalah nomor sekian katanya. Ini kan artinya pemberian dikaitkan dengan tujuan dia memberi. Bisa berubah hukumnya. Nah, tapi ini pernah disampaikan oleh orang tua saya juga, Prof. Hasbullah Taib. Beliau juga bertanya tentang masalah seperti ini kepada Allahyarham Syekh Arsyad Talib Lubis. Jadi waktu itu Syekh Arsyad adalah rektor Unifa, dialah yang besarkan. Kadang-kadang ditanya, ini kadang-kadang datang bantuan untuk Unifa, bangunan dari politikus. Gak tahu juga kita duitnya dari mana ini. Yang jelas kalau duit ya artinya halal kali, enggak juga. Ini kayak mana gini? Hukum Unifa artinya waktu itu menerima sedekah ini untuk dibangun bangunan. Padahal kita tahu ini duitnya mungkin enggak semuanya dari yang halal. Jadi dikatakan kita menerima sebagai sedekah itu halal bagi kita, tapi dia enggak dapat pahala sedekah ketika harta yang diberikannya itu bukan dari sumber yang halal. Jadi tapi kalau ibu artinya sedekahkan lagi ke orang, ya masa dapat pahala sedekah, ibu yang dapat, dia nggak dapat. Itu dia, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu, kalau kita ingin menggunakan tiap kata paling tepat sesuai dengan maknanya yang sebenarnya, maka telusurilah bagaimana Al-Quran
menempatkan tiap kata pada posisinya. Quran konsisten mengatakan infak, mengatakan sedekah, mengatakan zakat. Ya. Apa arti infak? Infak secara bahasa artinya membelanjakan harta. Membelanjakan harta. Jadi semua harta kita yang kita belanjakan itu namanya infak. Sebenarnya, ya, namanya infak. Nah, infak ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa infak yang wajib? Infak yang wajib termasuk zakat. Infak yang wajib termasuk nafkah suami untuk istri, untuk anak-anak. Itu infak, belanja wajib. Wajib dikeluarkan. Ada infak yang sunnah. Yang sunnahnya apa? Termasuklah sedekah. Jadi kalau mau ditanya apa beda sedekah dan infak, ini hubungannya antara umum dan khusus. Setiap sedekah pasti infak, tapi tak semua infak sedekah. Setiap yang kita niatkan itu sedekah dihitung infak karena membelanjakan harta. Tapi enggak semua infak itu sedekah, karena ada infak wajib. Kita keluarkan zakat, kita kasih nafkah untuk istri, kita kasih nafkah untuk anak, itu infak juga. Nah, problemnya kalau dibawa kepada apa yang digunakan masyarakat, ini sering sekali enggak. Kalau masuk kota infak namanya, karena disebut kota infak. Tapi apa dasar? Enggak. Kita telusuri kapan Quran gunakan kata infak, kapan Quran gunakan kata sedekah. Sampailah pada kesimpulan tadi. Infak lebih umum daripada sedekah. Setiap sedekah pasti infak, tapi tak semua infak jadi sedekah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Iftah. Ya. Sebentar Pak ya. Setelah ini ya. Ya, ya silakan. Kalau kita memberi tangan kanan, Iya. memberi Iya. kiri nggak boleh Tahu. Iya. Dan yang satu lagi Ustaz, kalau kita bersedekah ditulis-tulis di papan, apa hukumnya? Iya. Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah pernah berfirman, in tubdus shadaqat fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kau nampakkan sedekahmu itu enggak apa-apa. Tapi kalau kau sembunyikan sedekahmu, itulah yang lebih baik bagimu. Jadi ini dalil ketika seorang bersedekah, dia kasih nampak, tulis nama saya. Salah enggak? Enggak. Tapi pertanggungjawaban dia sama Allah, apakah dengan ditulis nama hilang ikhlas? Atau dia suruh tulis namaku biar si fulan termotivasi juga. Tengok aku yang lebih miskin aja sedekah, masa dia yang lebih kaya tak sedekah? Ini kan artinya niat. Setiap amalan tergantung niat. Bukan berarti, ya ada juga kadang-kadang seorang tulis Pak hamba Allah sumbang. Tapi tiap orang ke masjid, Bapak tahu siapa hamba Allah tuh? Wah, inilah. Itu dia. Jadi kalau dia tulis hamba Allah, tapi dia umbar sedekahnya, itu juga hilang. Jadi para ulama memberikan benang merah. Kapan satu pemberian sedekah boleh diekspos, diberitahukan, dan kapan bagusnya disembunyikan? Kalau sedekah itu dengan niat, ya, pemberian bukan untuk diterima individu-individu. Misalnya Masjid Muslimin mau perbaikan ini dan itu, renovasi ini dan itu. Boleh nggak itu, Les? Boleh. Karena yang terima bukan orang. Masjid. Supaya jemaah nengok, Bapak itu sumbang satu tiang, aku juga lah 2 tiang. Kan bagus. Tapi kalau yang nerima sedekah itu individu, baiknya jangan disebut.
Karena inilah yang berpotensi nyakitkan hati dia tadi. Atau kita ungkit-ungkit lagi. Jumpa sama dia, itu kan nenek yang ku kasih hari itu. Hilang pahala. Jadi kalau misalnya memberikan, untuk apa? Untuk biaya tahfiz Quran. Udah, nggak apa-apa. Kan yang terima bukan orang. Lembaga. Untuk kemudian ada proyek dakwah atau kemanusiaan. Ya, atau perluasan masjid. Tapi kalau yang nerima orang, sebaiknya ini lebih baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kau kasih orang fakir, bagusnya kau sembunyikan. Umar bin Khattab dulu ketika ngantar-ngantar ke rumah orang miskin, bahkan orang nggak tengok Umar. Sekarang ada yang ngaku Umar, tapi bawa tim media. Kedor tutup sorot-sorot tuh. Gimana Umar kayak gitu? Tidak. Umar nggak ada pas pampres. Datangi rumah orang miskin satu-satu. Bahkan ketika ngasih, nggak ada kasih tahu, aku nih Umar, coblos aku nanti ya. Nggak ada. Dia tahu setiap amalannya itu tercatat di sisi Allah. Nggak perlu dipublikasi, orang tahu. Jadi ini yang membedakan kapan timingnya kita mengekspos sedekah kita, kapan kita sembunyikan dan tutupi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmu yang sudah diberikan. Ini kita mau bertanya tentang tadi sedekah kalau ada liputan. Ya. Nah, ini mohon maaf Ustaz, saya terima kalau seandainya itu termasuk memilukan hati orang yang menerima kan. Tapi tadi sempat saya mau bertanya tentang itu, Ustaz terakhir tadi menjelaskan kalau ke orang baiknya jangan ditulis. Saya rasa sama juga dengan direkam. Tapi kalau dia ke badan atau ke masjid, dengan badan yayasan atau pesantren, bolehlah dituliskan gitu. Untuk memotivasi yang lain. Memotivasi dan lain sebagainya. Nah ini Ustaz bukan untuk memotivasi, tapi yang mau saya tanyakan ini bagaimana kalau orang di perusahaan yang memang penyaluran, misalkan contoh bantuan, zakat atau apapun, baik ke orang per orang ataupun juga ke badan yayasan ataupun ke masjid, yang memang menurut peraturan dari atasan itu tolong direkam untuk bentuk kepastian bahwa memang disalurkan kepada yang memerlukan, bukan mohon maaf cuma berita acara yang nanti sudah disalurkan sudah dan masuk kantongnya kan gitu. Nah itu gimana Ustaz? Apakah itu tidak baik atau gimana? Mohon arahannya Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah rahimakumullah. Salah satu nilai Islam yang mulai pudar dan hilang, nilai transparansi dan keterbukaan. Jadi Islam ini sangat transparan. Apa buktinya? Waktu Nabi ngutus petugas pengutip zakat, pulang dia bawa 2 kantong, diserahkannya 1. Nabi, ini untuk Baitul Mal. Yang satu lagi, ini hadiah orang untuk saya. Apa kata Nabi? Kalau kau tidur di rumah makmu, kira-kira dapat nggak kantong itu? Kalau bukan kapasitasmu sebagai petugas yang ngutip, kira-kira dapat nggak itu? Enggak. Serahkan ke Baitul Mal, kata Rasulullah. Tegas. Jadi transparansi. Nah, jadi orang yang menyalurkan hartanya lewat lembaga kita membutuhkan kepastian. Ya, gimana dia mau ngasih sumbangan tambahan kalau yang lama aja nggak jelas kemana? Ya. Nah, kalau tujuannya adalah karena dia nggak bisa terjun langsung, tapi dia minta laporan, gambaran, ini. Tapi sekali lagi, kalau untuk tujuan transparansi ini boleh. Tapi sekali lagi setiap amal itu kan tergantung niatnya. Siapa yang bisa misahkan ini mau eksploitasi gambar orang miskin ini dengan sekedar untuk laporan? Itu hanya kita masing-masing yang tahu. Orang lain nggak bisa. Makanya satu sisi kita jaga amanah orang, tapi sisi yang lain kita perlu juga jaga air wajah orang-orang yang kita bantu. Jangan pula fotonya tiba-tiba udah kemana-mana di-share untuk minta sedekah yang lain. Ini kan belum tentu semua orang.
Ketika terima, dia mau dipoto. Kenapa? Pertanggungjawaban. Tapi kemudian poster itu dipakai untuk proposal baru tanpa izin dia. Itu sudah menyakitkan hati dia kalau nampak. Fotoku kok udah berkembang kemana-mana ini. Jangan-jangan nanti sampai kita kepada ayat tadi. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Makanya disinilah untuk itu kalau memang kepentingannya untuk transparan, ya digunakan tuh itu. Jangan digunakan tuh yang lain. Dan itu hanya kita dan Allah yang tahu. Orang lain tidak ada yang tahu. Begitu sekian. Ya, silakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkaitan dengan sumber yang tidak jelas itu punya arah. Ya. Ini saya khawatir kalau diterima, ini bisa menjadi pencitraan kepada yang memberi. Apalagi ini memberikan orang baik. Dulu kan pernah di Medan itu kan, mengajikan orang. Alhamdulillah kita tahu, ini memang citranya jadi terlegal itu ya. Iya. Kajian juga. Iya. Karena memang filosofi hakim itu kan kita sudah sama tahu. Hakim itu walaupun misalnya hujan dia perlu payung, dia kan tidak boleh menerima payung itu. Saat nanti kita memberi keputusan sehingga dia pernah termakan budi. Termasuk tadi juga ini saya pikir ya jadi kajian juga kan. Karena sumber yang saya ini walaupun memang kalau asumsi kita dalam pribadi saya itu asumsinya seperti itu supaya dia nanti bisa terlegal. Kasih kemana. Baik, terima kasih. Ya, tadi saya sampaikan bahwasanya ini memang masalah ya kalau bisa kita hindari harusnya. Kenapa? Karena ini aspek bisa dikatakan masuk kategori syubhat. Dari satu aspek kita tengok, bisa kita hadirkan argumen untuk membenarkan. Kenapa? Aku nggak curi kok dikasih misalnya. Menerima sesuatu lewat jalur hibah itu halal. Kalau hukum Islam nggak diperselisihkan. Tapi jangan lupa kalau dilihat di aspek yang lain, seperti Pak Miftah sampaikan tadi, kita dalam hukum Islam ada satu kaedah namanya sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah ini apa artinya? Mengedepankan pendekatan preventif. Sesuatu yang halal kalau bisa mengantarkan kepada yang haram, tutup jalan itu. Walaupun dia halal. Ya, tadi katakan, oke, secara fikih halal, tapi ini bisa ujungnya lama-lama berjudi dia biar legal, ya. Sekarang pun banyak juga money laundering itu. Ya, money laundering kadang-kadang nggak apa-apa, kasih aja duit sama orang jualan, rugi pun nggak apa-apa, karena memang sekedar untuk nyuri duit, untuk menyembunyikan duit yang dicuri. Ini juga seorang perlu hati-hati. Ya, jadi sebagai hibah itu halal. Tapi ketika yang halal ini dikhawatirkan bisa berdampak kepada legalisasi yang haram, maka yang lebih utama adalah seorang menghindarnya. Jadi sama seperti ya dalam Islam itu orang jual pisau apa? Halal. Jual pisau. Tapi kalau ada orang depan sedang berkelahi, kita jual pisau. Pisau yang halal jadi haram di situ. Kenapa? Kalau kita jual pisau kepada orang yang sedang berantem, dipakai pisau untuk nikam satu yang lain. Artinya, pisau yang seharusnya untuk motong bawang, motong ikan, motong ayam, sekarang dipakai untuk nikam orang. Begitu juga dari sisi yang dikatakan tadi. Kalau dilihat semata-mata itu sebagai hibah, halal. Tapi kan nggak berhenti sampai di situ. Ada dampak yang bisa ditimbulkan kemudian. Sehingga
dalam kasus-kasus seperti ini yang paling utama seorang bertawakuf. Kalau dia menghindar sesuatu yang syubhat, itu lebih aman supaya tak jatuh kepada yang haram. Wallahu a'lam. Baik. Sama kita tutup. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kita sudah sempat menyinggung masalah konten terkait dengan pemberian atau sedekah pribadi tertentu. Yang saya mau tanya adalah di mana nilai sedekah itu sendiri? Itu kan mengekspos apa yang kita beri. Kemudian di satu sisi sebenarnya di konten itu kan tujuannya juga untuk bisnis. Karena dia ingin menjadi simpati orang untuk dapat follower yang lebih banyak. Betul. Sehingga ujung-ujungnya kan konsumen yang akan dia. Nah, nilainya gimana? Tetap sedekah yang kita beri. Makanya saya katakan tadi, segala liputan atas pemberian sedekah, dia bilangnya sedekah, bantuan sosial. Tapi sebenarnya dia dapat duit lebih banyak daripada yang diterima orang itu. Kita bukan mempermasalahkan dia dapat duit, tapi di sini dia sudah mengeksploitasi kebutuhan orang miskin sebagai bahan dia dapat duit. Itu yang salah. Karena kalau kita lihat pendekatan kaum modernis terhadap apa esensi riba? Riba itu esensinya eksploitasi. Udah orang butuh, kita bantu, tapi kita makin jerat dia. Kita bantu, tapi kita permalukan dia, ditonton orang banyak. Nah, ini sesuatu yang jelas apa masih ada nilai sedekahnya. Kalau memang niatnya eksploitasi, bukan lagi sedekah, malah jatuhnya berdosa itu. Pertama, kalaupun nilai sedekah, dengan dia sakitkan hati orang, hilang pahala sedekah. Di sisi yang lain, mengeksploitasi orang susah, itu juga bagian dari sesuatu yang buruk dalam pandangan agama. Ya. Ya, corporate social responsibility. Jadi setiap perusahaan kadang-kadang punya dana dianggarkan sebagai pertanggungjawaban sosialnya. Perusahaan besar di sebuah lingkungan. Ya kadang-kadang bisnis itu pun, ya kadang-kadang kita lihat sedikit banyak mau enggak ada juga dirugikan orang-orang di sekitar itu. Macetnya, polusinya, ini dan itu. Nah, ini kan sebenarnya konsep-konsep barat ini, ini ketika kita coba dudukkan pada sistem Islam, ini enggak sepenuhnya bisa dianggap sedekah. Contoh, di barat itu orang kalau kasih dana sosial macam Bill Gates, banyak kali bantuan dia. Tapi tujuan Bill Gates, kau ngasih itu apa? Apa dia pengen masuk surga? Enggak, supaya dikurangi pajak. Itu tujuan. Jadi kadang-kadang corporate CSR, sebagian bahkan orang bermain. Perusahaan yang ini CSR-nya untuk perusahaan yang lebih kecil. Tujuannya apa? Sekali lagi, menghindarkan pajak. Jadi nggak bisa kita bilang, ini sedekah, ini baik kali orang ini. Enggak. Ya. Nah, kembali. Nah, karena sistem-sistem, ya makanya kita tak katakan filantropi Islam itu istilah itu kurang tepat. Karena filantropi dari sisi konsepsi itu memberikan sesuatu, tujuannya apa? Mengurangi pajak. Apa orang bersedekah niatnya kurangi pajak? Tadi kan sudah saya definisikan, sedekah itu apa? Memberikan sesuatu pada orang membutuhkan semata-mata berharap balasan dari Allah. Nah, jadi begitu niat ini bergeser sedikit aja, sudah beda itu. Sudah bisa beda itu. Nah, tapi kalau misalnya dipotong pula lah, ada pula lah sebagian perusahaan, ada pula misalnya lasnya. Memang dipotong namanya udah zakat. Ya udah, kita terima sebagai zakat. Tapi sebagian untung ini sebagai CSR, namanya aja sudah CSR. Nah, ini kadang-kadang peruntukannya belum tentu 100% sama seperti peruntukan sedekah. Maka kita harus berhati-hati, enggak semua dana sosial kita latah mengatakan itu sedekah itu. Enggak. Karena sedekah ada kriterianya, ada syaratnya. Nah, jangan kita masukkan sebagai sedekah yang bukan bagian dari sedekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا إلا بحسن الخاتمة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.